Ya, saya lahir di bumi tapi asalku dari surga. Betul, itu memang kita lahir dari bumi, kita lahir dari rahim ibu kita. Semua manusia lahir dari rahim ibunya. Siapapun dia, mau presiden, mau jenderal, semua lahir dari rahim ibunya. Tetapi kita diperintahkan kita harus kembali lahir dari sorga. Kalau kita masih lahir dari bumi, lahir dari daging, kita akan tunduk kepada keinginan daging. Kita harus lahir dari sorga supaya kita tunduk kepada keinginan roh. Dengan cara makan semua makanan yang diharamkan gitu. Bukan, saya nggak makan daging babi. Saya makan daging babi. Saya daging babi haram. Nanti kita ke situ. Saya makan daging babi. Saya orang Kristen yang bukan makan daging babi. Saya orang Kristen yang tidak mati lama-lama. Saya orang Kristen kalau mati dikafani. Jangan samakan saya dengan Kristen yang lain, Pak. Oh, iya. Saya makan daging babi. Iya, iya. Apakah boleh saya katakan Anda adalah Kristen waras? Boleh? Ya, terima kasih. Oh, berarti yang lain gila ya? Jadi Pak Jumat, ya, dikatakan Yohanes 3. Tunggu bang. Oke. Ini saudara Edward ini masuk Kristen waras atau Kristen gila? Coba tes. Edward. Oh, jangan model lagi ya. Edward, Anda masuk kategori Kristen gila kah? Halo? Edward? Kayaknya saya berbicara dengan Bang Suma ini yang masih sakit ya. Oh, dia gila. Dia gila. Kristen gila dia. Beda dengan saudara Jimmy, Kristen waras katanya. Iya, lanjut. Cuma doang. Silakan saudara Jimmy, silakan. Ya. Jadi Pak Juma, kita itu kan dianjurkan, diperintahkan, diharuskan harus lahir dari sorga. Wis, mantap. Masuk lagi ke rahimnya Paulus. Kalau kita nggak lahir dari sorga, kita nggak bisa menceritakan rahasia sorga. Dan tidak bisa masuk sorga. Yohanes 3 katakan ayat 7. Yohanes 3 ayat 7 katakan, ketika guru besar Yahudi Nikodemus yang bukan dari sorga, dia dibawanya firman sebagai logos pengetahuan. Firman itu dibawa sebagai logos dan pengetahuan. Firman itu enggak menyatu dengan Tuhan. Kalau tersirat, enggak sampai tersirat, syariat, hakikat, marifat. Jadi Kristen banyak yang menganggap firman itu sebatas tersurat. Enggak mengerti firman. Serius sama Bapak. Bicara apa lagi dia? Halo. Iya. Jadi guru besar Yahudi itu benar Pak. Guru besar Yahudi yang penting kan bunyi. Firman hanya sebatas tersurat. Iya. Dia bertemu dengan Yesus. Yang ketiga. Dia bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimana caranya supaya masuk surga? Ya. Pintar. Lalu Yesus berkata, Yohanes 3:7, janganlah kamu heran aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau bahasa Bibel, kalau Bibel yang asli, Bibel, kamu harus lahir dari sorga. Nah, itu Yesus mengatakan kata kamu itu untuk siapa, Bang? Nikodemus. Karena Nikodemus ini kirain untuk Kristen tadi. Jadi Yesus berkata kepada Nikodemus, guru besar Yahudi, karena Nikodemus pada waktu itu dibawanya firman sebagai logos dan pengetahuan. Berarti yang disuruh lahir kembali siapa? Semua manusia. Iya. Masalah semua manusia nggak terkecuali, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, harus lahir dari sorga. Tadi itu ucapan untuk oknum seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Kenapa jadi ketepatan dia berbicara sama Nikodemus? Enggak dong. Untuk semua manusia. Seorang Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus lalu kemudian berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Jika Tuhan tidak menyertainya, maka tidak akan ada orang yang sanggup melakukan itu. Yesus jawab apa? Aku berkata kepada kamu. Memang itu berbicara pada waktu itu karena Nikodemus bertanya. Kalau Pak Juma pun hidup pada waktu itu bertanya Pak Juma juga Yesus berkata enggak boleh. Enggak boleh anda nafsir kayak begitu, karena itu adalah cerita itu yang terjadi pada zaman itu.
Itu Ya, untuk kenapa semua dia di- manusia, tapi waktu itu ketepatan di kode Dari mana? hanya kepada Yesus. Dari mana Anda mengatakan itu untuk seluruh orang? Sementara ya jelas-jelas itu adalah untuk imam kepala atau perkataan- imam pemimpin agama Yahudi pada saat Begini itu. Pak, Ah, jangan nanti ayo. kalau dikatakan Yesus firman, lakukan kebenaran itu kan hanya untuk murid-murid. Jangan gitu Pak. Ya memang. Karena kata murid-murid ada di situ. Memang untuk Bapak ini murid-murid. gimana? Itu semua firman untuk semua manusia Pak. Oh tidak ada. Itu Mana firman dalilnya? untuk semua manusia, Mana Pak. dalilnya? Mana dalilnya? Loh. Kenapa mana nggak ada dalilnya? Mana? Kalau ada. Jadi ke semua bangsa jadi murid kok. Mana dalil? Saya itu ke semua manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Matius 8 tadi ya 19. Itu Jadi beda, ke semua itu bangsa. beda. Itu ajaran, saudara. Itu ajaran untuk menjadi Kristen. Yang saya tanya ini ajaran Yesusnya bahwa dia diutus untuk seluruh manusia. Jadi Itu maksud mana? Bapak itu perkataan Yesus itu hanya untuk Nikodemus itu nggak semua orang. Untuk seluruh, dengarkan. Muhammad bicara Untuk dari seluruh aja deh. orang Yahudi, bukan untuk Jadi seluruh manusia. ketika Israel berbicara kepada Muhammad atau Muhammad aja gitu, nggak ke Nah, semua orang. Nabi Muhammad memang diutus untuk seluruh umat manusia. Ada Ya saya pun diutus. Ya, sekarang mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana Saya ucapannya? diutus. Mana Ya, ucapan Yesus? Pergilah, itu kan utusan. Pergilah, sampaikanlah firman ke seluruh bumi. Itu disampaikan firman maksudnya dia diutus untuk seluruh Itu umat maksud manusia itu diutus, mana? Mana coba? Itu kan maksud diutus. Loh, ucapan Jadi Yesusnya. kalau saya pergi pelayanan kemana-mana, apakah saya nggak utusin Tuhan? Loh, Apakah saya nggak dutanya Tuhan? siapa ente? Inilah kalian suka nyamar-nyamar domba. Sekarang Siapa Yesus ente? itu Saya ini Yesus warga negara surga. di Saya mana Pak Juma, dalilnya kau warga negara surga kau? Di mana? Jangan kau gila. Bikin malu aja. Bukan gila Pak Juma. Kenapa gila? Saya ini warga negara surga. Saya tidak Warga warga bumi, Pak negara, Juma. warga negara. Sejak kapan surga itu negara Baca apa? Filipi 3:20. Filipi 3:20 Pak. Saya bicara nggak mau Paulus. tentang pribadi, mau sesuatu Paulus. pribadi. Baca apa? Anda ini anak-anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Tadi kan mau bilang saya warga negara surga. Mana dalilnya? Filipi 3:20. Iya. Nah, Filipi. Nah, makanya saya bertanya, Anda ini anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Saya anaknya Yesus. Mana dalilnya? Di mana Semuanya dalilnya anak Yesus Yesus. pernah beranak? Dengar. Yohanes Mana 1:12. dalilnya Yesus pernah beranak? Aku tanya Pak Juma, di mana dalilnya anak Medan? Di mana dalilnya Medan beranak? Oh, beda. Kok ada larinya ke Medan? Paulus sendiri mengatakan dalam Mana Galatia- Ibu Pertiwi? Ibu Pertiwi, mana Ibu beranak? Ibu Pertiwi. Sabar dulu. Beda kasus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 4 nomor 19, "Hai anak-anakku." Nah, itu dia beranak. Karena kamu aku menderita melahirkan. Pak. Arti beranak itu, Pak. Bukan melahirkan. Paulus Saya banyak mengaku anak dia rohani, bersalin. anak bangsa. Saya anak Beda, rohani banyak. beda. Sekarang kalau Anda mengatakan Bukan Ibu anak Pertiwi, rohani, bukan anak kandung, Pak apakah Juma. Pertiwi pernah mengaku melahirkan? Apakah Pertiwi Bukan pernah anak bersalin? kandung. Kalau anak Medan, apakah Medan pernah bersalin? Bapak Kan tidak baca pernah. Yohanes 1:12. Sedangkan Paulus Kalau mengaku Bapak dia bilang saya pernah pernah bersalin. Yesus, Bapak baca Yohanes 1:12. Saudara, anak Medan tidak pernah bersalin. Ibu Pertiwi tidak pernah bersalin. Tapi Paulus mengaku pernah bersalin. Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Paulus itu mengandung, hamil dia, melahirkan Kristen. Kalian itu anak-anak Paulus. Jangan kau bilang anak-anak Yesus. Yesus tidak pernah bersalin. Paulus bersalin. Galatia 4 nomor 19. Begitu saudara. Medan bukan orang juga. Paulus bersalin dia. Makanya di gereja banyak laki-laki yang dicoba untuk dihamili tapi tidak hamil-hamil oleh temannya. Dipakai siang malam si laki tapi nggak hamil-hamil. Tapi Paulus kasih kita tahu dia Paulus nggak hamil ki bersalin kita. Banyak Ya, anak-anaknya. Contohnya bom-bom lah ya, bisa itu. Tapi dia nggak pernah menetas. Begitu terus dia tidak menetas. Karena di dalam Jangan perutnya gitu. kulau besi. Dengar Pak Juma. Tadi Bapak Apalagi, tanya saudara? saya, di mana Anda buktinya anak Yesus? Saya kasih Ya. anaknya. Oke, silakan. Tadi Bapak Juma katakan, di mana Anda Pak Jimmy membuktikan anak Yesus? Ya, Saya kasih datanya. Silakan. Yohanes 1 ayat 12. Ya, silakan Anda bacakan. Ya Bapak baca, biar lebih enak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Iya, Yesus. kalau aku terima dia Bapak, aku menjadi anak. Nggak bisa, kau gila berarti karena Yesus bukan Bapak, dia anak.
Oke, oke. Kalau Bapak bilang Yesus anak, dengar, dan ketawa. Baca Bapak Efesus 1:17. Yesus anak, Yesus Bapak. Kalau Bapak minta Pak Juma, kalau berdasarkan data itu Iya, dia bukan anak namanya. Yesus ini, dia Anak. cucunya Pak Yesus. Juma, Yesus anak. Cucu dia. 33 tahun, dia bukan anak. Dengar Pak Juma, Yesus bukan anak. Cuma Yesus pernah menjadi anak. Bapak harus bedakan. Yesus bukan anak, tetapi dia pernah menjadi anak di bumi selama 33 tahun. Yesus bukan anak. Bapak baca Efesus 1:17. Kadang ada sedih-sedihnya Bapak juga. baca, jangan ketawa Bapak. Efesus 1:17. Yesus bukan anak, Yesus- Pak. Cuman Yesus dia tidak pernah menjadi pernah anak di bumi melahirkan. 33 tahun. Yang Yesus pernah melahirkan menjadi itu anak Paulus. di bumi 33 tahun. Yesus bukan anak. Yang pernah melahirkan itu Paulus, yang pernah hamil Paulus. Yesus Pak nggak pernah hamil. Juma, Yesus, Bapak tidak memahami keesaan Makanya- Kristen. Makanya banyak orang Kristen mencoba untuk menghamili sesamanya laki-laki. Dia Bapak tidak mencoba, memahami keesaan Kristen. tapi nggak hamil-hamil. Iya, belajar untuk dinikahi Bapak. domba nanti di surga kan Bang Zuma kan? Belajar yang untuk lahir- dinikahi Bicara Yesus ngawur. nanti kan? Jangan Yang kita lahir sharing malah- dulu. Bapak. Yang lahir malah dedak yang diperam keluar, bukan anak. Bapak jangan sharing gitu Pak, jangan gitu sharing Pak, jangan ngambang Pak. Saya jelaskan. Bukan. Anda kan mengaku anaknya Yesus. Yesus tidak pernah melahirkan. Yang pernah Tanya melahirkan Bapak itu aku bagaimana untuk Paulus. menjadi anak Yesus, aku terangkan Pak. Jangan langsung. Bapak Bukan. bertanya Bapak jawab. Justru Paulus yang pernah melahirkan, bukan Yesus. Tapi Jangan kalian ini ngambang adalah Pak. Seharusnya Bapak anak-anak tanya aku, Paulus. mana buktinya Pak Jimmy jadi anak? Berku terangkan. Tapi kalian bukan anaknya Yesus, kalian anaknya Paulus. Itu kan Bapak yang bilang. Dalilnya Galatia 9. Aduh, Itu Itu jelas beda konteks itu. Pak. Kita jangan lari dulu. Loh, bagaimana ceritanya Galatia 4 nomor 19 dia mengatakan itu kok? Itu beda konteks, jangan lagi situ. Nanti bisa Hai terangkan di belakang anak-anakku, larinya. karena kamu aku Paulus menderita banyak sakit punya anak, bersalin. dia punya anak rohani. Timoteus, anaknya. Iya, Itu iya, anak itulah, rohaninya. itulah, Filemon, bukan Judas. rohani Itu itu, anak saudara. rohaninya Pak. Itu Jangan ada konteks Bapak ke situ. jasmani. Itu Kita bicara jasmani. dulu. Anak-anak yang kau sebutkan tadi itu, termasuk Timotius, itu bukan anak rohani, itu anak jasmani. Itu anaknya Paulus itu. Itu anak rohani, Nah. anak jasmani Pak dilahirkan secara tubuh, anak jasmani Bapak pun. Oh, ngaco salah, ini. salah. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu Anda yang anak mengatakan rohani. Paulus nggak apa- pernah, nggak Paulus itu nggak ada naik nafsunya. Bertobat, bagaimana dia bisa bersalin? Coba. Apakah dia bersalin rohani? Bersalin rohani? Pak? Paulus itu tidak punya nafsu. Bapak jangan silap. Iya, Pilihannya mungkin, pun perempuan, tapi telanjang, nafsunya nggak ada Paulus. mungkin dia tidak punya nafsu, tapi temannya, buktinya dia hamil. Bapak jangan lari konteks Pak. Tadi Bapak katakan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya anak Karim. Yesus. Saya terangkan. Dalil Aku kitab anak saudara Yesus. Paulus sendiri kalau mengatakan diskusi dia pakai logika Odino. sedikit lah. Dia Odino. Pak, jangan ngomong Bagaimana dulu. mau bawa Kita logika kalau kitabnya aja enggak masuk logika? Tadi Lucu saya ente. dengar semua ini dipanggil gurunda. Oh, kualitasnya begini ya, dipanggil gurunda. Kualitasnya Saya seperti berbicara ini. dalil karena kalian mengaku anak Yesus, sementara Jadi Yesus Bapak tidak katakan, punya Pak. anak. Tadi Bapak ke Paulus. Itu Yesus berbicara itu tidak- anak itu anak rohaninya Pak. Saya anak Yesus. Sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dia punya anak. Sedangkan yang punya anak itu adalah Paulus. Galatia 4:19 dia Kenapa pernah nggak punya anak? Tadi bersalin. ada satu untuk menjadi anak-anak Yesus. Anak-anak Theos di situ, anak-anak dewa, bukan Yesus. Jangan Itu kan ngarang-ngarang Bapak yang bilang ente. dewa Pak. Lah, kan Bapak Theos yang di bilang situ, dewa. saudara. Paham saya kan bukan gitu Pak. Bukan Theos, dewa. saudara, Theos. Theos itu artinya dewa. Begitu, Bapak dari saudara-saudaraku. Teos. Ceritanya udah. Lah, memang Theos gimana Mari. sih? Islam ini tidak berkembang kalau gurundanya seperti ini Lah, kualitasnya. justru Islam itu berkembang sangat. Apalagi sekarang mereka sudah paham Bible. Ternyata yang disembah Kristen itu adalah dewa, Aku Theos tadi, Pak gitu. Juma yang saya kasihi, jangan Bapak cuma cerita tentang surga kalau Bapak belum dari surga. Nanti Surga Bapak apa bicara lagi? lagi, nggak ngerti Bapak tentang surga. Bapak belum dari surga. Bagaimana Bapak menceritakan surga? Bapak belum dari surga. Hanya orang-orang yang dari surga yang bisa menceritakan surga. Apa pula surga apa lagi yang kau ingin jual? Surga Loh. yang mana? Ya surga lah, bukan surga yang ada di sana cek-cek. Surga yang di sana itu semua Iya. itu kemuliaan. Di sana roh yang ada, nggak sana bisa bertumbuh sana, nggak bisa bertumbuh Nggak ada surga. jasad di sana, Orang bisa nggak ada bertumbuh jasmani surga, di berarti sana. daging. Nggak ada jasmani di surga sana. nggak ada. Hah? Nggak ada jasmani di sana. Tidak ada. Hah? Darah dan daging ke surga, diubahkan menjadi
tubuh kemuliaan. Enggak, saya tanya, enggak ada jasmani lagi di sana. Tidak ada. Jadi bagaimana ceritanya Anda menikmati surga kalau Anda tidak berdaging? Loh, ini kita menikmati dapat sejahtera. Kita sudah hidup oleh roh. Di sana Bagaimana nggak ada Anda penyakit. mau Itu kita menikmati. Di sana nggak ada Bagaimana penyakit, di sana Anda nggak mau ada jadi kelaparan. sejahtera? Bagaimana Anda mau sejahtera kalau tidak ada jasmani, cuman roh saja? Apanya yang mau sejahtera? Apa yang mau Baca sejahtera Bapak kalau dulu. cuman roh? 1 Korintus 6 ayat 17. Oh, itu ajaran Paulus. Tadi katanya anak Yesus, tapi kok ternyata Ibu Paulus yang Anda sebutkan Bapak dalilnya. benci Berarti Paulus. memang betul-betul Bapak nggak ketemu. betul-betul Bapak Anda sudah ini benci sama Paulus. anaknya Paulus Sementara Anda Bapak tidak ini. memahami siapa Paulus. Bapak Anaknya mengatakan Paulus Paulus itu Anda orang ini. jahat. Paulus Itu adalah jurusnya orang yang Zuma jahat. kalau debat Bukan. dari Anaknya ke Paulus. Ya iya dong, kan ini Anda mengatakan kualitasnya Anda Zuma, mengatakan bahwasanya ketika nggak Anda di nggak bisa surganya Anda nanti ngapa-ngapain, itu langsung tidak ada keluar ke jasmani. Jangan ngambek, Semen- Pak. Sementara Yesus mengatakan engkau akan Tadi makan kita berbicara tentang ketuhanan. Elohim bersama itu roh. Bapak aku. bilang Theos. Beda Allah, Pak. Beda Saudara, Elohim. Bapak harus paham. Saudara, Yesus berkata dalam Lukas 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya nanti kita akan makan bersama-sama di surga. Akan Bukan duduk makan kue, makan semeja. rohani, Pak. Bapak pun memahaminya. Mati meja makan rohani. Bapak ini makanya rohani. sudah penyet. Justru nggak ada penyet, Pak. Itu bicara makan rohani, Pak. Mati meja makan rohani, buset. Itu bukan meja fisik, itu meja sajian. Makanya bawa pada tabernakel. Di meja sajian itu ada roti, Pak. Ada roti yang dari surga, minuman. Oh, Ini mama. Bapak pahamnya udah beda. Ini ceritanya. Jadi Anda di sana menjadi makhluk roh. Makan daging kambing di sana enggak. Jadi surga di sana juga Anda ada menjadi pernikahan, makhluk Pak. roh gitu. Perjamuan anak domba dijamu semua anak-anaknya. Tapi serba roh. Iya. Serba roh. Bagaimana kira-kira ceritanya Anda mengatakan serba roh di sana sementara Yesus makan minum gitu loh. Bukan makan kue, bukan minum kue. Iya, bukan Berbahagialah makan orang kue, yang tapi- haus akan lapar. Tapi Bukan makan lapar minum kue. di sana. Namanya makan Bukan itu, makanan Bos. jasmani, Pak Juma. Kata siapa? Itu paham Kata siapa? Bapak seperti itu ya. Kan Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:29 dikatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kematian. Gitu saudara, untuk dihakimi. Nah sekarang kalau manusia dibangkitkan untuk dihakimi, apanya yang dihakimi? Rohnya saja, jasadnya tidak gitu. Jadi jasad ini tidak dihakimi, cuman roh. Jadi yang masuk ke neraka ini yang dibakar roh. Gitu. Jangan-jangan Anda ingin mengatakan api rohani juga. Gimana Yesus sendiri mengatakan, engkau akan duduk bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan makan minum bersama dengan aku, dengan Abraham, semeja dengan Abraham. Di mana ceritanya Anda ini? Di surga kok jadi makhluk roh? Bukankah manusia dibangkitkan? Kalau roh itu nggak perlu dibangkitkan. Yang perlu dibangkitkan itu adalah jasmani bersama dengan roh. Kalau Anda mengatakan yang bangkit itu cuman roh saja, ya ngapain ke surga? Buat apa? Apa yang bisa dinikmati oleh roh? Nggak ada yang bisa dinikmati oleh roh. Ngarang-ngarang aja abang ini ah. Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Yang disebut manusia apa itu? Roh saja. Kalau roh saja berarti hantu. Kalau jasad saja berarti mayat. Nanti disebut manusia ketika dia bersatu antara jasmani dan rohani. Maka yang bangkit adalah jasmani bersama dengan rohani untuk dihakimi. Kalau Anda mengatakan jasmani ini tidak akan dihakimi, pantaslah kalian jadi Kristen.
makan semua yang diharamkan. Karena ternyata lambung Anda tidak akan dibangkitkan, tubuh Anda tidak akan dibangkitkan, jasad Anda. Salah. Justru jasad ini yang akan dimintai pertanggungan jawab. Apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Kemana saja itu kau punya rudal tertancap selama kau hidup di dunia? Maka rudalmu itulah yang akan dipanggang di neraka, bukan roh. Roh itu makhluk gaib. Sekarang begini, saudara, saya tanya samamu. Ketika ada orang melakukan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan ini rohani atau jasmaninya? Kenapa orang melakukan pembunuhan? Karena dia dirasuki roh jahat, karena condong mereka dengan daging. Iya, yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Dipakai setan dia sebagai medianya untuk membunuh Iya, orang. saya ulang lagi pertanyaan saya. Harus, supaya kau pintar. Yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Tubuhnya Tubuh yang Anda maksud jasmani atau rohani? jasmani. Jasmani. Terus yang akan mendapatkan imbalan terhadap perbuatan membunuh ini siapa? Di neraka. Di neraka, makanya Bapak dengar keterangannya Pak. Di neraka untuk dengar. Aku udah paham maksud Bapak, tapi Bapak nggak mau dengar aku bicara. Dengar dulu. Iya, Pak. yang disiksa di neraka siapa? Dengar aku terangkan, makanya aku terangkan Pak. Siapa yang Terangkan Pak. Makanya Silakan. dikatakan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, mereka beristirahat dengan tenang dari segala jeri mereka. Pertanyaan saya, yang Aku mendapatkan terangkan itu, siksaan. ke situ arahnya. Enggak Dengar, usah ke situ terlalu arahnya. lebay. Yang Ke situ mendapatkan arahnya, ke situ siksaan arahnya, di dengar, neraka Pak. itu Terus siapa? bicara, aku terangkan, ke situ arahnya. Jasmani atau rohani? Yang mendapatkan Kalau dia siksaan di dengar, Pak. neraka, yang Dengar tidak- aku terangkan yang ke situ tidak arahnya. meyakini Apa Yesus disiksa? juru selamat itu sudah Mimpi penyembah makhluk Dengar, kuburan. Pak Juma. Dengar saudara, saya bertanya, yang melakukan pembunuhan siapa? Anda jawab jasmani. Pertanyaan saya, Aku jawab tadi jasmaninya. yang mendapatkan siksaan di neraka siapa? Terima tobatnya. Tubuh jiwa rohnya Apa? disiksa. Tubuh jiwa roh disiksa tiga-tiga. Jasmaninya enggak? Tubuh kan jasmani, tubuh jiwa roh disiksa tiga-tiganya. Berarti yang dibangkitkan dari kubur jasmani atau cuman rohani? Dibangkitkan jasmaninya, diubahkan menjadi kemuliaan, menjadi manusia roh. Begitu. Bapak, Begitu, dengar dulu, saudara. Saya terangkan, Pak Juma. Saya Begitu. terangkan. Alam Jadi, bawah saya terangkan. oke. Sekarang Alam sekarang bawah kita terangkan. balik. Udah selesai. Sekarang kita balik. Ketika ada orang melakukan kebaikan, maka yang melakukan kebaikan ini jasmaninya saja atau rohaninya juga? Atau Tubuh dia sebaliknya? roh. Rohnya toh, jasmaninya juga kan? Dengar Pak. Jasmaninya Bisa juga enggak? Orang melakukan. Dengar. Kenapa Jasmaninya dia juga melakukan atau kebaikan? tidak? Jasmaninya Jasmaninya juga dengar dulu. Begitu dong. Dulu. Berarti yang ke surga, berarti yang ke surga dengar, berarti yang ke surga Banyak mendapatkan kali apa upah dari mempertanyakan kebaikannya dua-duanya. siapa? Berarti yang ke surga, yang dibangkitkan ke surga untuk mendapat balasan kebaikannya itu siapa? Jasmani atau rohani saja? Kena kau di sini. Makanya saudara, umat Islam itu bersama orang Yahudi memelihara jasmani. Apa yang diharamkan Tuhan kami nggak makan karena Kami jasmani juga ini menjaga jasmani kok. nenekmu kiper. Kami juga menjaga. Nonotmu aja tidak sunat. Apa yang kau nggak jaga makanya kau pakai masker terus. Nonotmu aja nggak sunat. Jadi Ya. kenapa kami umat Islam itu menjaga jasad? Bukan hanya menjaga rohani, karena jasad ini juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kalau kalian itu Kami menganggap juga bahwasanya, menjaga jasmani iya, tubuh roh. kalau kamu menjaga, kenapa kau tidak sunat? Jangan dicong. Di mana di Al-Quran kamu kalau perintah sunat? Kenapa larinya ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Walaupun tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran menurut ente, yang pasti kami bersunat. Ini lari nih, kalau bisa gak lari. Jasmani di Islam apa yang diperintahkan Tuhan kami lakukan. Dengar, Pak Kenapa? Juma, kita Salah ini dulu, terdiri tiga dimensi, Pak. gantian Aku tanya karena Bapak dulu. Anda Bapak tidak ada layak tiga dimensi. ditanyai. Anda tidak Pak layak Juma. ditanyai. Maka saya jelaskan dulu. Di Islam itu jasmani dibersihkan,
rohani dibersihkan. Karena dua-duanya akan dimintai pertanggungjawab. Itu yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah amal surga. Harta surga, karena harta surga itu tidak dimakan karan. Apa itu amal kebaikan? Takutlah kepada Bapa, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh jasmani. Selain mampu membunuh jasmani, dia juga mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yang disebut manusia itu adalah lengkapnya jasad dan rohani. Gitu, saudara. Pak Juma, aku terangkan dulu, siapa yang ke neraka, siapa yang ke surga, sebelum ke surga siapa yang ke alam maut. Saya simpulkan dulu bahwa ajaran Yesus sama seperti ajaran Islam dalam hal surga, yaitu jasmani dan rohani akan dibangkitkan untuk mendapatkan upah. Begitu juga ketika Yesus berbicara neraka, jasmani dan rohani akan mendapatkan upah di neraka. Berbahagialah umat Islam yang menjaga jasmaninya. Berbeda dengan Kristen yang makan apapun yang mereka mau. Karena mereka menganggap jasmani tidaklah akan dibangkitkan. Padahal ujung-ujungnya mengaku juga akan dibangkitkan. Maka karena itu bertobatlah, tinggalkanlah agamamu yang sekarang yang menghalalkan semua binatang dimakan. Gitu. Silakan. Silakan Anda jelaskan tentang surga neraka, dan saya yakinkan Anda memiliki ijazah palsu. Oke. Aku tanya lu Bapak. Ya. Aku tanya Bapak. Kita terdiri dari berapa dimensi? Jangan ke situ, kita bahas surga neraka. Berjumpa Pak. Kita kelar siapa roh, ke surga, siapa ke neraka. Itu yang Anda bahas. Ya. Oke. Makasih saudaraku Al-KTP. Yang ke surga itu adalah menjadi manusia roh, hanya manusia roh yang bisa masuk ke surga. Kalau masih manusia daging tidak bisa masuk surga. Ya? Manusia daging, apa maksud Anda manusia daging? Manusia yang mengutamakan kedagingan. Iya. Oke. Jadi ketika sabar. Dengar. Ketika daging Anda membutuhkan makanan yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, apa yang Anda lakukan? Anda penuhi kepenuhannya daging Anda, atau Anda utamakan rohani Anda, atau kedagingan Anda yang Anda lebih? Ketika misalnya diharamkan babi. Saya nggak makan daging babi. Misalkan diharamkan babi. Oke. Nah, sekarang bagi orang Kristen, babi itu haram atau halal? Haram. Mana dalilnya haram untuk Kristen? Banyak sekali. Tunjukkan satu aja kalau ada. Itu pun secuil aja kalau ada. Kalau Bapak mau belajar, oke. Silakan tunjukkan. Silakan. Tapi tadi kita dari ngambang, nanti bisa terangkan itu ya. Silakan Anda bacakan dalilnya. Di Imamat 11 itu babi haram. Itu imamat kitabnya Yahudi. Yang saya tanya, di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? Saya orang Yahudi, Pak. Saya orang Yahudi. Yahudi rohani. Bapak baca dulu. Bapak baca Galatia 3 ayat 27, 28, 29. Saya orang Yahudi, Pak. Yahudi rohani. Kalau tidak menjadi Yahudi, nggak bisa masuk surga. Kalau ada orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi, apa namanya? Serigala nyamar? Saya orang Yahudi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Dengar. Kalau ada orang non Yahudi yang mengaku Yahudi, dia apa namanya? Serigala berbulu toke atau serigala berbulu kecoa? Mana yang betul? Jangan ke situ, Pak. Jemaat iblis ya, Bang. Jemaat iblis ini. Jemaat iblis. Maunya Bapak tanya. Jemaat iblis ini. Pak cuma tanya aku, mana buktinya kau orang Yahudi? Mana datanya? Mana ayatnya? Tunjuk ke saya Bapak. Mana buktinya Anda orang Yahudi? Itu bagus, Pak. Terima kasih, kan enak. Ya, kan silakan. enak gitu, Pak. Iya, karena saya tahu pasti ujung-ujungnya ketahuan kalau Anda bohong. Silakan. Oke. Ya. Tidak bohong. Ya silakan, saya cuma saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi karena Anda mau dipermalukan, ya silakan Anda tunjukkan di mana. Saya malu. Saya pakai data, Pak. Iya silakan. Saya Pak mengerti firman kita sharing ini. Saya bukan orang goblok. Saya berbicara Bapak, saya tetap ada data. Bapak baca Galatia 3. Galatia 3. Iya. Galatia 3 nomor berapa? Ayat 27, ayat 28, ayat 29. Oke, baik, kita baca ya. 27 sampai nomor 92 ya. Kita baca. Karena kamu semua yang dibaptis dan telah mengenakan Kristus. Pelan-pelan diterangkan. Pelan-pelan dulu diterangkan. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani.
Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, setelah saya baca baru saya paham. Oke, saya tanya. Ini Galatia ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Paulus? Jawab. Semua firman itu apa Tuhan? Saya ulang lagi. Saya kan tadi sudah mengatakan saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi Anda yang mau dipermalukan. Nah, Anda akan kupermalukan. Saya ulang, Galatia ini firman Tuhannya Yahudi, sabda Mesias atau karangan Paulus Botak? Tidak Jawab. ada. Dengar Pak, dengar. Segala jawab. tulisan yang difirmankan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan. Tapi ini kan makanya muncul pertanyaan. Ini yang diilhamkan Tuhan adalah yang baik untuk Tuhan. mendidik dan mengajar. Saya tahu kalau itu. Jadi, sekarang pertanyaan saya, Galatia 3 ini apakah firman Nabi dan Tuhannya Rasul Yahudi, mencatat, bukan semua gue. apakah sabda Nabi dan Mesias atau karangan Paulus Botak? Jawab. Jawab. Ini bukan gereja. Saya kan bilang saya tidak mau permalukan, Anda yang mau. Nah, saatnya Anda kupermalukan. Galatia ini firman Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau firman atau sabda anak Maria yaitu Mesias, atau karangan Paulus Botak Cila? Jawab. Ternyata Anda mau mengatakan ini firman Tuhan, berarti tergenapi. Iblislah yang menjadi bapakmu, berarti kamu ingin menjadikan Paulus menjadi Tuhanmu. Selamat. Ternyata Paulus ini adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Paulus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki perempuan. Firman Tuhan mati itu meja. jauh sebelumnya sudah tertulis akan datang penyesat-penyesat. Jadi inilah kita sudah senang dengar itu. Nenekmu kiper, kau tahu nggak dalil yang mengapa saya katakan kalian itu akan saya permalukan? Karena dalil inilah yang sabar. Sudah ada di Alkitab. Karena dalil akan inilah penyesat-penyesat. dalil inilah yang digunakan oleh pastor dan pendeta di barat untuk mengkawinkan sesama jenis. Paham? Itu kalau di sana, kalau di sini enggak ada. Karena di dalil Galatia 3 nomor 28 itu, di situ dikatakan tidak ada lagi perempuan, tidak ada laki-laki. Kalian semua adalah sama. Jadi kalau ada laki-laki menggauli laki-laki, kata Paulus, sama aja. Kalian itu sama aja. Itu pendeta yang di luar negeri, Amerika itu pendeta sesat. Ya, ada dalil yang dia gunakan. Tapi tidak ada kalau manusia sama sekarang sejenis, begini, tidak ada. oke, yang lain diam. Saudara Jimmy, Anda bukan darah Yahudi, tapi Anda mengaku Yahudi karena dalil ini kan? Ya. Bolehkah Anda mengaku perempuan? Oh, itu sudah beda lain konteksnya. Lah, kok beda? Astagfirullahaladzim. Saudara, dengarkan. Nomor 28, dengarkan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau cuma Pertanyaan video begini saya juga bisa edit. Saudara, Anda mengatakan Anda adalah orang Yahudi. Kenapa Anda mengatakan diri Anda orang Yahudi? Karena Yesus kalau mengatakan cuma video-video tidak ada begini lagi bisa Yahudi, diedit, saya juga tidak ada lagi Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya, bolehkah kamu yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Boleh. Bolehkah kamu yang laki-laki yang bukan perempuan mengaku perempuan? Boleh, paman. Tapi pakai ludah. Kalau cuma video-video begini saya bisa edit juga. Mana akunnya Bang Zuma? Terpental kali. Ini Bang Zuma. Kepental kali ya? Maksudnya Pak Juma, mau orang Arab, mau orang Inggris, mau orang Batak, orang Karo, orang Manado, sama Tuhan. Yesus segala bangsa. Yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi berdasarkan dalil itu. Saudara yang bukan Yunani boleh mengaku Yunani oleh karena dalil itu. Saudara yang laki-laki boleh mengaku perempuan oleh dalil itu. Betul atau tidak?
Kalau pendeta yang bilang ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau Zuma yang bilang itu penyesat. Begitu. Makanya tunggu bang, pakai ludah dulu bang ya, pakai ludah bang, pakai ludah. Ya bang ya. Ini dalil. Makanya saya katakan jangan kau sentuh dalil itu tadi, ku permalukan nanti kamu. Anda mau, bukalah aibnya. Inilah dalil yang dipakai oleh pastor pendeta mengkawinkan aki sama aki, ewe sama ewe. Karena tak ada lagi pembeda antara aki sama perempuan. Tidak ada lagi pembeda. Jadi ente mau ngaku jadi perempuan boleh, ente mau menjadi laki-laki juga boleh. Sama ketika Anda bukan Yahudi mengaku Yahudi. Sama, bukan menjadi berubah kelamin, bukan gitu. Ya memang bukan, tetapi kamu mengimani diri kamu itu boleh mengaku Yahudi. Benar nggak kamu boleh mengaku Yahudi? Makanya kasih aku kesempatan Pak Juma yang aku kasihi untuk Oke, silakan. Nah, begini maksudnya. Silakan. Jadi Kenapa Anda mengaku Yahudi padahal Anda bukan darah Yahudi? Jawab. makanya aku terangkan. Ya, silakan. Kamu telah mengenakan Kristus. Untuk mengenakan Kristus harus dibaptis. Tidak ada lagi laki, tidak ada lagi perempuan. Kalau sudah dibaptis, nggak ada lagi Yahudi, nggak ada lagi Yunani. Jadi potong dulu Pak Juma. Jadi kalau sudah dibaptis, tidak ada perbedaan Yahudi, Yunani. Semua dulu kan yang kakek Yahudi. Dengar dulu Pak Juma. Dan tidak ada perbedaan laki dan perempuan, betul? Dengar, saya terangkan dulu. Maksudnya mau laki-laki pun mau perempuan berarti bukan berubah kelamin. Mau perempuan, tapi mau nggak ada bedanya. Orang kaya, Tapi orang iya, kaya, tak ada bedanya. Kulit hitam, rambut keriting. Tidak ada bedanya. Sama di hadapan Yesus Kristus. Tidak ada bedanya kan? Nah, berarti di hadapan Yesus semua sama sama Yesus. Berarti di hadapan gini, berarti di hadapan Yesus Kristus kalau Bising kali. Kenapa? Signalnya Bang Juma itu, signal dia Bang Juma. Siap. Dia kan di luar kota. Oke, silakan Bang Zuma lanjut kembali. laki-laki yang kau gauli di hadapan Kristus itu sama aja laki-laki atau perempuan, betul? Nggak ada lagi perbedaan kan? Jadi laki-lakinya itu mendesah dengan gelombang yang berat, maksudnya itu juga bisa. Kalau sudah dibaptis dengan nama Yesus Kristus, sudah menjadi manusia baru yang dari Gitu kan? surga, siapa saja pun dia mau orang Kling, mau orang Cina, mau orang Barat, kalau sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, semua sudah sama di hadapan Kristus. Semua sudah menjadi laki anak-anak perempuan sama. Laki perempuan sama. Gitu dong. Iya, maksudnya bukan anak yang berbeda, bukan. Semua disamakan. Jadi kalau saudara menggauli sesama jenis, sama aja itu perempuan. Kok lari ke sana ceritanya? Jadi Bang Zuma ini latihannya ya. Bang Zuma latihannya di dunia ini ya. Kayak gini ya. Saya kan udah bilang sama. Iya. Bukan di dunia aja, Dek. Bukan di surga aja. Di dunia memang boleh. Dalil ini yang mengatakan itu, mereka yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Sah. Dan itu bukan dosa. Bukan. Dengar dulu Pak, kenapa sah? Karena kita mereka yang laki-laki boleh mengaku perempuan dan itu bukan dosa. Sah berdasarkan dalil itu. Oke, masih mau kau datang besok? Merasa. Pandi, sini kau dulu nak. Sini kau Pandi. Lihat dengar kita tenu dulu. Mau kau rasakan menjadi perempuan nak? Mau kau? Masuk ke Kristen. Masuk ke Kristen. Pandi, Handi, lo ku main Handi, lo pada aku ya lo tante lo ku nabi sikit tante mu Handi, lo ku main bicara sama saya ini. Handi, apakah kamu mau jadi polwan anakku? Datang ke sini sama tante. Handi, sini kok nak, mendaftar ke polwan nak, sama saja. Kalau mau ku mendaftar polwan masuk mau ke di Kristen, karena laki perempuan sama saja di Kristen. Dalilnya ada. Galatia 3 nomor 28. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi sah dan tidak berdosa. Yang bukan perempuan mengaku perempuan juga sah dan tidak berdosa. Itulah yang dipakai oleh otoritas gereja mengkawinkan Kristen laki sama laki. Makanya ada orang bilang jangan sampai Kristen mayoritas di Indonesia. Karena kapan Kristen mayoritas di Indonesia? Galatia 3 nomor 28 akan berlaku. Hahaha dan hihihi akan nikah. Gitu. Sama saya. Ngomong
ngambek. Berarti kanda kena gigi uang kembali. Enggak ada cerita. Pokoknya enggak ada kembali. Uruskan Pokoknya dulu. mereka nanti ini Jangan lari. Dinda Handi, Bapak Dinda jumpai Handi. bang lari, matikan mic saya. Pandi, nanti mereka di neraka Iya, loh. Dipanggil Pandi. Minai, dipanggil. Iya, iya. Jimmy, Ya. hadap Iya, kanan. Paman. Pak Juma sama Iya paman. Gerak. Jadi Jimmy hadap kanan si Jangan Jimmy. mati, saya punya mic. Nungging si Jimmy. Di belakang Jimmy Bapak, jarak 5 meter itu malaikat berdiri pegang linggis yang membara kan. Nah, hitungan ketiga, tancapkan linggisnya. Begitu, 1, 2, 3, Jimmy langsung berdiri. Hep malaikat, stop dulu malaikat, stop, malaikat, stop. Ada apa Jimmy? Ada apa? Tunggu, matikan. pakai ludah dulu Jim, pakai ludah. Habis ditaruh ludah, habis itu ditabrak sama malaikat pakai linggis. Kenapa? Karena dalil ini, kawan. Udah ku bilang jangan kau coba-coba bawa Galatia 3. Kau bawa Galatia 3. Hapus lah. Gak bisa pahammu, nalarmu, Pak ya. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa kau mengatakan dirimu adalah Yahudi, sementara kau bukan darah Yahudi? Kenapa? Oh, ya aku terangkan. Gitu kan enak. Pak. Enggak masuk. Makanya kasih berbicara, Pak. Iya, silakan. Menjadi Syarat untuk menjadi orang Yahudi harus menjadi anak Abraham. Berarti syarat untuk menjadi laki-laki harus menjadi anak Abraham. Bagi Iya. perempuan yang mau jadi laki-laki, jadi anak Abraham. Sekarang, Bagi laki-laki yang menjadi perempuan, jadi anak Abraham. Betul? Janganlah perempuan. Untuk menjadi orang Yahudi, syaratnya harus menjadi keturunan Abraham. Nah, sekarang syarat untuk menjadi anak Yahudi harus menerima Yesus Kristus kan? Iya. Nah, sekarang laki-laki yang ingin menjadi perempuan harus menjadi anak Yesus Kristus kan? Jangan lari ke situ. Ini Lah itu dalilnya begitu. Gimana ceritanya? apa itu? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, Maksudnya tidak sama. ada laki-laki. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Dulu Tidak kan yang ada menjadi imam laki-laki itu hanya orang atau Lewi. perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalian satu, mau perempuan mau laki-laki satu. Jadi kalau kamu pingin ya sesama mau biar sama kan satu itu dalil. Generasi. Dona. Jaringan lagi. Iya. Dona diam dulu Dona. Dona. Jika gigi uang kembali. Kena tai ulang lagi. Lanjut guru. Halo? Saudara bukan Kita Yahudi bicara, ngaku Pak. Yahudi boleh. Berarti saudara bukan perempuan bisa ngaku perempuan boleh. Itu dalil. Bukan itu maksudnya. Lah, lalu apa Artinya maksud bukan Anda? beda- Bukan langsung. Lalu apa langsung maksud berobat Anda? anak kelamin. Apa Itu maksud sudah Anda mengaku? kali. Apa Iya, maksud ini maksud Anda anak- mengaku guru. Yahudi? Guru apa? Sementara Anda bukan Yahudi. Maksud apa? Maksudnya apa? Anda bukan Yahudi ngaku Susah Yahudi kali sama maksudnya. Pak Juma ini bicara ya. Loh, saya berdasarkan dalil, Bung. Ya kali. Dengar saya berbicara dulu. Maksudnya untuk menjadi orang Yahudi harus dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi Nah. semua yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Nah. Maksudnya bukan laki-laki jadi rokan anak kelamin. Terus anak kelaminnya yang lonceng jadi apa? Bukan gitu. Nggak bisa begitu dong. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi beneran, yang darah beneran, Yahudi, ada jenis kelamin laki perempuan nggak? Tadi Ada kita nggak? bicara Pak, Ada nggak? ada konteks. Ada. Tadi kita Ada bicara laki kalau perempuan. sudah dibaptis Nah, itu sudah sekarang- menjadi warga negara sorga. Iya, Jadi dengar, keturunan dengar. Abraham semua Dengar, warga saudara. negara sorga. Oke, Jadi kalau dengarkan. Giliran saya. Ketika Anda bukan orang Yahudi, di situ ada tembok pemisah antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Laki-laki dan perempuan ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini hancur lebur ketika Anda dibaptis dalam nama Kristus, betul? itu kan kata Bapak itu. Loh, Tepuk tangan kalau saya kau tepuk tangan. gimana ceritanya ini? Saudara-saudara, yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Yang bukan perempuan boleh mengaku perempuan. Itu beda kon. Aduh, Iya. dan kali tapi guru pahamnya kok gitu. Bukan berarti langsung nggak ada perbedaan jauh, nggak ada hamba laki-laki perempuan. Maksudnya bukan berarti langsung berubah kelamin, bukan gitu.
semuanya sama di hadapan Yesus Kristus. Iya, saya sudah paham. dibaptis, sudah Saya menjadi manusia ngerti. baru, Paham kenapa lahir dari sorga, Saya sudah hidup paham, oleh Roh. saya mengerti. Tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada Saya lebih hebat dari paham. Yahudi, lebih hebat nggak gitu. Lebih hebat Lewi nggak gitu. Nggak Saya ada ulang lagi, dia saya dibangga-banggakan baca semua dalil. di sini. Kalau sudah Saya baca- dibaptis oleh saya Kristus, baca dalil. semuanya sama. Mau Yahudi pun, mau orang Jepang pun Oke. sama semua, mau orang Oke. Batak pun, Oke. suku Karo pun Oke. sama semua. Oke. Nggak ada Oke. lebih hebat Yahudinya. Semua Sekarang- sama. Kau Sekarang kamu mengulang kata sama 6 kali. Tolong kau tunjukkan dalilnya di mana ada kata sama di dalam Galatia 3 nomor 27 sampai 29. Silakan. Silakan. Ku bilang tadi jangan mau dipermalukan, kau minta dipermalukan, malulah kau. Silakan. Saya bisa bicara Den. Iya, 6 kali kau mengatakan. Iya, silakan. Bang Juma, Bang Iya. Juma. Setelah ini saya boleh diskusi ya habis ini. Kan Boleh. Pak Nasrani ini agamanya apa, Pak? Kristen atau Nasrani? Kristen. Iya, boleh. Silakan. Dia apa? Ke orang lain dia langsung. Kita dimatikannya. Capek suaraku. Langsung jalan. Oh, Dinda Dito ambil alih sebentar, Dek. Bang Hadi, silakan. Saya tampung tadi rasa ingin tertawaku dari tadi kutahan. Saya ingin tertawa di pojokan terus. Silakan. Ya nanti habis ini Bang Nasrani ya sama Bang Zuma. Silakan Kang Dito. Ya, Bang Jimmy. Tadi dalil-dalil yang ternyata Anda bawa justru mengarah ke gender. Tahu kan gendernya? Gender itu status laki-laki atau perempuan. Nah, berdasarkan dari dalil itu merujuk kepada di situ tidak ada perbedaan apa itu? baik itu Yahudi, Yunani, laki-laki, perempuan, orang merdeka. Oke, langsung aja lah Memahami kulti lagi. konteks Kita seperti masuk. itu kan berarti Baik, rendah dari baik. daya nalar Menurut Anda jemaat Akademis iblis. gila. Oke. Di Wahyu 3 nomor 9 yang disebut dengan jemaat iblis itu yaitu mereka yang mengaku orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan. Coba Anda jelaskan itu. Apakah orang Yahudi yang sebenarnya bukan orang Yahudi itu adalah jemaat iblis? Silakan. Darah dan daging itu tidak masuk surga. Yang masuk surga itu sudah dibahas itu jadi kalau macam mana Bang ini? Kalau Bang, kamu berbicara, kalau Anda berbicara bahwasanya Yahudi Nggak nyambung ini, secara sudah nggak nyambung daging dia, dan Fandi. darah, belum tentu masuk surga. sudah tidak nyambung dia ini, sudah tidak nyambung. Kok nggak dia. nyambung? Bagaimana nggak nyambung? Secara rohani, Yahudi secara apa rohani. rupanya? Dalil mana tadi yang Baik saya bangsa kasih apa lihat sama saja Anda? pun, apabila dia dibaptis saudara. di dalam nama Yesus Kristus, dia memiliki hak sebagai keturunan Abraham dan memiliki hak Apanya atas dia janji dibilang ini? Tuhan. Kemana-mana. Lu kok kemana-mana? Bang, yang kita Kamu yang bicarakan kemana-mana. Masa laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Konteks seperti itu. apa landasan-dasarnya yang dipersatukan oleh Tuhan? Coba. Apa yang landasan kemudian Tuhan mempersatukan daging itu ada laki-laki dan istrinya? Apa ada disebutkan perempuan di situ? Gimana maksudnya? Gimana? Apa yang kau baca? Yang kau baca apa? Yang kau baca apa? Apa yang Tuhan kau baca? mempersatukan, Yang ini kau baca Anda dari mana? membahas tentang bagaimana kehidupan di surga tidak ada kejasmanian, sementara di dunia Itu cerita tentang dunia, surga. pernikahan, Ya. tentang pernikahan, ini langsung ku ambil di sini. Sebab itu laki-laki, bukan di situ ya, nih. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu wiwi ya. Ya. Betul ya. Ya, betul. Markus 10 nomor 8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Markus 10. Demikianlah ayat mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ini tentang nasihat perkawinan. Ya. Yang saya tanya sama Anda,
apakah istrinya itu bisa hanya untuk kepada perempuan atau bisa disebut kepada laki-laki? Silakan. Apakah istrinya itu kepada perempuan? Kalau secara daging istri itu perempuan. Daging apa itu rupanya? Daging tumbuh. Kenapa yang disebutkan hanya laki-laki? Kan memahami konteks seperti itu pun kau nggak harus dijelaskan secara detail. Udah nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Kalau pernikahan ternyata tidak ada landasan dasar, kenapa orang Kristen tidak memiliki aturan dalam pernikahan mengacu kepada dalil Markus 10 tentang penyatuan daging tidak boleh dipisahkan karena Tuhan yang menginginkan. Jadi nggak ada itu pernikahan dengan syarat-syarat rukunya, nggak ada. Yang penting nempel. Tapi masalahnya nempelnya ini dengan yang berbeda jenis atau yang sama. Itu ke situ. Baca di atas kan sudah jelas. Baca, kok jangan hanya motong-motong satu-satu ayat. Sehingga keduanya apapun yang dibaca, Bang Jimmy. Kalian itu ada berapa orang sih di situ satu HP? Kayaknya banyak orang ya di situ ya? Ya tidak, lah kau berapa orang di situ? Enggak, kok ada berapa orang di situ? Perasaan suaramu tadi enggak begitu. Menyerah tadi rupanya yang satu ya? Berdua. Oh berdua. Jadi satu kalian berdua? Lah kau kan udah masuk angin. Makanya rendah kali nalarmu. IQ-mu berapa sih? Satu HP 2 orang kan begitu kan Bang? Ya iya. Nah iya bukan makanya. Dua orang menjadi satu kan udah Lalu? Parah kau itu. Nah, itulah gambarannya tadi ya Bangku. Kalau Anda laki-laki dengan laki-laki dikumpulkan menjadi satu daging di satu HP, perempuannya yang mana Bang? Dia perhatikan Galatia 3 nomor 28 kayaknya. Udah betul-betul. Bukan, ini Bebel kau loh. Kacau Bebel pemikiran kau gitu. loh. Nanti kalau Ini aku bahas, orang yang tapi saya gini nggak mau Abangku, Bang Jimmy. Saya nggak suka nyebrang kamar seperti kalian sebenarnya. Ya. Loh, Jadi ini kalau saya diskusi lintas agama, kenapa jadi curhat? Begini seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya Aduh. kalian nggak layak sebenarnya membicarakan tentang Bible. Kenapa? Orang-orang yang layak untuk mengajar itu hanya orang-orang yang lahir dari surga. Masuk. Jangan begitu. Aturan di dalam Cabut kitab aja itu dulu, orang-orang cabut yang jangan ada dulu elak Kalau itu ini mainan saya nih kalau begini. Oke, maju Bang Andi. Iya. Pak Jimmy, kita lanjut yang tadi ya, sempat tertunda karena saya habis nolongin tetangga melahirkan. Sebentar. Iya, juga teman saya lagi di dalam sebentar. Oh iya. Sebentar. Tertunda tadi, saya habis nolongin tetangga melahirkan. Kau bisa pula kau nolongin tetanggamu melahirkan, kau bidan. Saya bukan bidan. Kau lihat Ya, juga lah itu soalnya yang- batu itu ya bentuknya kayak mana ya kan? Semuanya saya laki yang melahirkan laki gitu. Kau lihat juga lah batu itu cuma bentuknya ya. Iya terserah. Jadi tadi menurut Anda Yesus itu selama di bumi belum jadi Tuhan ya, Bang ya? Gimana? Yesus selama di bumi belum jadi Tuhan ya? Ya, itu firman yang menjadi manusia. Dia Tuhan menjadi manusia. Kalau Saya Tuhan ulang lagi. Saya ulang lagi, Bang. Bang. dengar. Kalau Ya, Bang, ini seorang baru Tuhan, saya satu kata Abang sudah. dengar saya. Tuhan menjadi manusia, apakah itu nggak pantas? Kalau Terserah Tuhan lu, Bang. menjadi Saya nggak manusia maksa, Bang, itu ini. aneh. Kalau Tuhan saya dia maha kuasa. Dia mau jadi apapun, dia bisa. Ya. Tuhan saya menjadi manusia. Itu yang saya imani. Kalau Tuhanmu nggak pernah jadi manusia, karena nggak mampu. Dengar. Jadi waktu Tuhan. Dengar saya. Kalau Kenapa Tuhan Bang saya yang panjang menjadi ngomong? Saya ini manusia. belum ngomong loh. Kenapa? Karena dia Saya ini belum ngomong, mencintai, Bang. mengasihi manusia itu. Iya, Dia santai ngomongnya. Santai ngomongnya, Bang. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Sederhana aja, Bang. Jangan diomongin harga cabe. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah itu aneh? Saya nggak nanya aneh apa enggak. Dengerin dulu. Namanya dia Tuhan. Kalau menjadi manusia, Tuhan menjadi
Ya saya nggak larang Tuhan Anda mau menjadi apapun, saya nggak larang. Tapi kalau manusia kalian pertuhankan, itu yang menjadi aneh. Makanya dengarkan dulu bahasa Indonesianya Pak Jimmy. Enggak, supaya kamu paham. Ya paham kau saya. bayangkanlah, seorang yang luar biasa, yang Saya paham bahasamu, bisa Tuhanmu menjadi manusia. kamu kaji Saya kemampuannya, paham. pengetahuannya, hikmatnya menjadi seorang manusia. Apa sih Pak Jimmy? Apakah itu nggak layak? Pak Jimmy bisa gantian bicara nggak? Bisa, silakan. Ya. Silakan. Tadi Anda mengatakan Tuhanmu menjadi manusia, oke silahkan. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Gimana, ulang sekali lagi? Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada. Ada. Kemakan omongannya sendiri. Kemakan omongannya kan? Pusing dia menjawab. Pusing dia. Ada. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada. Yang mana yang Tuhan? Makanya. Kok kita jadi berbicara makannya? Kok Tuhan jadi makannya? Dengar dulu Pak, kita harus belajar dari dasar Pak, jangan lupa. Ya, Itu mulai kena dia. Setruk nanti nih orang berhadapi saya. Setruk lu ya. Dengar dulu Pak. Kita harus mengerti. Guna ngorok dia kayak apa itu? Kita harus mengerti keesaan Tuhan. Jawab saja itu. Tuhanmu menjadi manusia. Apakah masih ada Tuhan? Jawab. Masih ada Tuhan. Kalau masih ada, siapa yang Tuhan? Makanya dengan harus bicara, bisa terangkan kalau bisa. Nggak usah diterangkan. Katanya menjadi manusia Tuhanmu. Bisa kau menerangkannya? Nggak usah diterangkan. Orang jelas kok Tuhanmu nggak ada lagi. Jadi Tuhanmu pernah hilang 33 tahun ya? Bapak kan nggak kasih aku untuk bicara. Iya, Tuhanmu pernah hilang 33 tahun. Gimana? Tuhanmu pernah nggak ada selama 33 tahun karena dia jadi manusia, betul? Makanya Pak, kita harus mengerti tentang ketuhanannya dulu. Ya katanya Tuhan menjadi manusia. Mengerti. Itu kan konsep Bapak yang bicara seperti itu, makanya Bapak bingung. Ya Anda sendiri yang ngomong Tuhan menjadi manusia. Makanya aku terangkan dulu. Nggak usah diterangkan. Orang kau udah kehabisan Tuhan. Makanya aku terangkan Pak ya. Terangkan apa? Bukan menerangkan itu, mengaburkan malah itu. Dengar aku terangkan. Paham Bapak, saya tahu Allah itu. Nggak usah diterang, bukan itu. Ini dengerin topiknya. Tuhanmu menjadi manusia. Kamu sendiri yang ngomong. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, berarti tidak ada lagi Tuhan karena dia menjadi manusia. Setuju? Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Silakan. Oke, bisa gantian mungkin sama Bang Nasrani, dari tadi beliau ini kasihan nggak ngomong-ngomong. Saya baru ekstra begitu udah stroke dia. Udahlah. Lagi lu. Coba sama gue bermain kata-kata lu. Stroke lu. Ya. Silakan Bang Nasrani, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya Nasrani itu Bang tidak menuhankan Yesus loh. Oh, bukan. Saya menggunakan kata Nasrani untuk menghindari polemik saja. Karena kan selama ini kan Kristen kan dipanggilnya oten. Nah, jadi saya kabur dia itu, kena stroke dia tuh si Jimmy. Iya Bang, silakan. Ya, jadi saya untuk menghindari polemik saja. Ya udah, artikan aja Nasrani itu apa? Nasrani itu ya Kristen sebenarnya. Bukan, Nasrani bukan Kristen, beda. Nasrani kan dari Bukan, Nasrani dari Nazaret. Nah, Nazarah. Iya, itu pengikut Yesus. Baik. Bukan, Saya beda. Nah, putuskan dulu Anda Kristen apa Nasrani? Kristen nggak Ya apa-apa. Kristen gitu. Ya udah, terus. Ini sebentar saya boleh diskus sama Bang Zuma? Bisa Bang, kalau Bang Zuma monitor bisa. Dari tadi beliau minta tuh dengan Bang Zuma. Sebentar aja. Coba jawab dulu pertanyaan saya tadi itu Bang. Lu setuju nggak temanmu mengatakan Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia. Lu setuju nggak? Sebenarnya saya sudah Jangan sebenarnya, lu setuju apa enggak?
Tuhan menjadi, tidak setuju kalau menjadi. Enggak, lu tadi temanmu barusan lu punya kuping kan denger Tuhan menjadi manusia, setuju apa enggak? Makanya saya beda, Bang Andi. Ya, bilang aja tidak setuju gitu loh. Tidak setuju dengan. Ya udah lanjut. Gitu dong, susah amat sih. Iya, iya. Berbeda boleh, tapi gengsi jangan. Oke. Jujur siap. iya. Nah, dengar ya. Berbeda boleh, gengsi jangan, jujur iya. Silakan. Ya. Oke. Sebelum Bang Zuma masuk, mungkin Kang Dito mau ngobrol sama Bang Nasrani. Silakan, Bang Nasrani. Apa Ya, yang mau bersedia nggak sama saya nih? Ya santai aja. Mintanya Kang sama Dito. guru Beliau mau dah. belajar, saya lihat Oh, ini. gitu. Silakan. Iya. Soalnya kalau sama Karena saya terlalu kencang, cepat orang setruk. Ya udah lanjut. Enggak. Karena saya ingin memfokuskan untuk diskusi ini masalah kematian Yesus. Yesus disalib sebenarnya. Oke, kita ganti tema ya. Itu menarik, Bang. Saya langsung ganti tema karena Oh, masalah keinginannya- kematian. Jadi temanya di sini, Bang, Yesus kami tidak mati ya. Nih. Iya. Ini temanya. Oke, sama Yesus host aja kami dulu, nggak sama mati. host. Tidak apa-apa, Kang Dito aja. Kan gitu. Kang Dito aja. Sama aja Kalau kok. Silakan. ya sebenarnya sama aja. Cuma kok saya pengen belajar banget sama Bang Zuma. Sama Bang Zuma. Oh iya, nanti kalau Bang Iya. Zuma sudah monitor, beliau bisa masuk. Oke, siap. Bagus Soalnya Ini apa bener-bener ya? nyari kebenaran dia nih. Iya, dia pengen dari tadi pengen sama Bang Zuma. Dari tadi beliau ini di sini nggak ngomong, beliau diam. Gini aja, kalau mau belajar sama Bang Juma, tolong buang dulu doktrin, pergunakan akal sehat. Pertama nih poinnya nih. Baik, saya akan siapkan. Ini dengerin poinnya. Bedakan antara pengutus dan diutus. Bedakan antara pencipta dan ciptaan. Bedakan antara Tuhan dan makhluk. Itu dulu. Dasarnya di sini dulu kalau mau belajar sama Bang Juma. Lanjut. Oke. Bang Andi habis makan apa? Pintar kali hari ini Bang Andi. Habis makan ini, kunci dongkrak, minumnya Ren. lanjut. Iya. Sebenarnya sih saya sudah pernah kalau Bang Handi pernah ingat saya ya mungkin ya dulu. Mungkin pernah saya dibantu waktu itu. Dibantu apa, Bang? Saya baru belajar bisa menggunakan TikTok waktu itu. Oh, siap. Oh, dibantu sama Bang Handi ya? Bang Handi. Kemudian gitu. itu sudah lama pernah saya bahas gitu. Jadi sudah satu topik saya lewatin, ini saya mau masuk lagi topik yang lain begitu. Siap. Jadi kalau Bang Hadi pernah ingat, saya pernah masuk ke topik itu mungkin hampir lama. Tetapi karena kendala. Gua nggak dengar tadi. Topik apa? Apa? Topik apa? Topik untuk membicarakan masalah ketuhanan Yesus, Bang Hadi. Oh itu ya, silakan Bang. Iya. Jadi itu sudah satu topik yang saya punya pandangan dari teman-teman Muslim kepada kami. Apa yang sudah disampaikan itu sebenarnya harus kita pelajari gitu loh, dan kita cermatin, dan kita lihat poin-poin dari Muslim ini seperti apa, sementara dari poin-poin Kristen ini seperti apa. Kemarin tuh kalau Bang Handi masih ingat, kita pernah membahas seperti itu ya. Waktu itu Bang Handi pernah bantu saya, kita membahas di itu melewati Bang Handi, karena saya masih belum bisa TikTok. Ini kebetulan saya masih bisa belajar TikTok, makanya saya mau masuk langsung seperti itu. Ya intinya aja gini Bang ya. Ya. Kembali zero dulu. Oke. Buang dulu kepercayaan yang bertabrakan dengan akal sehat, kan begitu. Baik, betul. Ya, secara manusia berakal, semua yang pernah bernapas di muka bumi itu ciptaan Tuhan. Itu dulu Bang. Kalau udah setuju di sini enak jalannya kita. Betul, ciptaan Tuhan. Betul. Iya. Termasuk anaknya Maria namanya Yesus. Karena dia pernah ada di bumi bernapas, kan begitu. Anaknya Maria itu ciptaan. Ya, baiklah kalau begitu. Oke. Ya. Ya kalau udah begini ada aman udah Anda. Berarti kalau udah ciptaan berarti dia bukan Tuhan, artinya dia ciptaan Tuhan. Tapi saya punya tetapinya. Ya coba pakai tetapi. Tetapi ciptaan itu diciptakan oleh Tuhan
Tuhan apakah boleh tinggal dan diam di dalam ciptaannya? Apa itu? Nggak dengar, kecil. Kecil ya. Saya ulang. Betul manusia itu ciptaannya, tetapi apakah Tuhan boleh tinggal di dalam ciptaannya? Itu yang selalu saya ingin Oke. diskusikan. Seperti Sang itu. pencipta alam semesta itu, kalau secara bahasa, bisa ada sang pencipta dekat dengan urat leher kita. Betul. Tapi bukan Tuhan yang masuk dalam diri kita, bukan pencipta. Tapi pencipta ini menciptakan kita, kita harus dekatkan diri sama sang pencipta. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti seluruh perintahnya, menjauhi larangannya, supaya kita bertakwa dekat sama sang pencipta. Lewat mana kayak itu? Ya, lewat ajaran para nabi. Iya, Di zaman Yesus, ya zaman Yesus. Sekarang zaman Nabi Muhammad SAW gitu. Kok kayaknya nggak kena ya saya? Yes. Kalau pencipta ada di dalam kita, itu kita kan ciptaan. Tuhan itu yang menciptakan. Apakah Tuhan itu ada di dalam ciptaan? Ya nggak bisa lah. Tuhan itu nggak muat masuk ke dalam ciptaannya. Siapa bilang? Ya, Tuhan itu tidak memiliki tempat yang dia ciptakan. Bagaimana mungkin sang pencipta itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kita ini manusia terbatas ruang dan waktu. Bagaimana ada mungkin Tuhan dalam diri kita? Gimana ceritanya? Tuhan memang tidak bisa, tapi firman-Nya bisa. Ya kalau firman-Nya itulah tadi Al-Quran. Kalau kita umat Islam itulah firman-Nya yang mendekatkan diri kita sama Tuhan. Kan begitu? Nah, makanya berbeda dengan Kristen. Terus Kristen gimana? Kristen itu firman-Nya itulah yang menjadi manusia. Bukan manusia, bukan menjadi tinggal dan diam di dalam manusia. Gitu. Nah, kembali ke Yesus. Menurut Yesus, Anda tadi udah setuju dia ciptaan, kan begitu? Jadi ada yang menciptakan, jadi nggak usah dipersulit. Anda ini mau mempersulit diri lagi loh, masuk doktrin. Enggak. Bukan maksud doktrin. Ada di saya selalu berbicara ini berdasarkan fakta yang ada di dalam Alkitab, terutama di dalam Injil atau Bible, begitu. Karena Yesus sendiri berkata, tidak percayakah engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Kalau Bang Handi tadi mau menyamakan Yesus dengan dengar sebentar. Ya, silakan. Kalau Bang Hadi mau menyamakan Yesus sebagai ciptaannya dengan ciptaan yang lain, Yesus sendiri berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Artinya apa? Ketika Bapa menciptakan itu, Bapa ada di luar gitu. Mas, menurut Anda ini bahasa Yesus bilang Bapa di dalam aku. Entar dulu, ini bahasa yang Anda artikan. Enggak. Bapak dengerin dulu. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak. Anda mengartikan seperti apa? Mengartikan Bapa itu selalu bersama dengan Yesus. Yesus itu Ya, kalau Yesus yang di dalamnya. Beda loh bersama dan masuk. Beda loh. Bersama Beda itu loh artinya. bahasanya. Nah, sekarang gini. Kata bersama lagi. Beda loh. Jadi saya lagi yang ngomong ya. Kalau Bapak di dalam aku di dalam Bapak, maksudnya itu Yesus. Semua yang aku ajarkan, ini dengerin, bersumber dari Bapak. Semua ilmu di dalam diriku bukan atas karanganku sendiri, tapi bersumber dari Bapak yang saya ajarkan. Aku dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi apa yang kukerjakan, apa yang kuucapkan bersumber dari Bapa. Itu maksudnya. Yesus berkata juga, tidak percayakah engkau, aku berasal dari atas. Aku Yohanes 14:28. Yohanes 8 ayat 42. Iya, apa itu? Yohanes 8 ayat 42. Terus aku datang dan keluar dari Allah. Kalau itu seorang pindah topik lagi nih anak ini. Lo enggak dong. Sekarang kalau misalnya itu, kalau lah kan Bang Zuma mau mengatakan bahwa Allah itu ada tinggal di dalam. Gini aja deh bro, saya nggak ada manusia. waktu. Gini aja, sederhana. Bapak dan Yesus itu beda atau sama? Bapak dan Yesus beda atau sama? Ya. Bagaimana? Beda, karena Yesus ada firman. Oke. Beda ya. Oke.
Yang mana yang kau sembah, Bapa atau Yesus? Oke, ini pertanyaan Bang Hadi pernah saya dengar. Saya katakan, saya tidak pernah mencari Yesus untuk disembah, tetapi Yesus sendiri yang meminta saya untuk menyembah Dia. Saya tanya dulu, dengerin ya. Jadi katanya tadi mau ini sehat. Iya, benar. Anda udah jawab, Yesus dan Bapak beda, betul? Betul. Iya. Kalau begitu saya rubah. Yang mana yang Tuhan yang sebenarnya? A. Bapak, B. Yesus. A. Bapak, B. Yesus. Jadi Bapak bukan Tuhan. Bapak adalah yang memiliki semuanya, sementara Yesus di dalamnya Bapak. Oke, kalau begitu saya rubah. Bapak dan Yesus beda. Yang mana yang maha kuasa? A. Bapak, B. Yesus. Yesus maha kuasa. Jadi Bapak tidak maha kuasa. Bapak berkuasa, maha kuasa. Yesus pun diberikan kuasa oleh Bapak. Pertanyaannya yang mana yang maha kuasa? Bapak kah atau Yesus kah? Nah, tadi salah pertanyaan Bang Hadi, bukan maha kuasa. Kalau Bang Hadi bilang maha kuasa itu Bapak. Saya tadi berkuasa nggak? Tadi saya bilang maha kuasa loh tadi pertanyaan saya. Tadi 2 kali Bang Hadi rubah. Yesus Dengerin kuasa ya. berkuasa. Dengerin. Saya rekamannya. Anda mengatakan ya Yesus dan Bapak beda. Saya persingkat pertanyaannya. Yang manakah yang maha kuasa? A. Bapak, B. Yesus. Silakan. Yang maha kuasa. Bapak dan Yesus. Ya, jadi menurut Anda Yesus juga maha kuasa? Persis. Di dalam Injil seperti itu. Saya yakin, bisa ya? yakin. Saya punya. Yakin. Baik, kita cek. Ya. Tentu Yesus kan pernah ada di muka bumi ya? Betul. Oke. Betul sekali. Apakah waktu Yesus di muka bumi dia maha kuasa? Maha kuasa. Baik, maha kuasa. Apakah Yesus pernah menjadi bayi? Pernah menjadi Oke. bayi. Waktu Yesus bayi apakah dia maha kuasa? Nah, ini pertanyaan Bang Handi. Pertanyaan senjata Bang Handi. Nggak apa-apa, saya jawab. Karena Bang Handi pernah ngomong loh. S3 pun nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Jujur sebagai manusia saya pun nggak bisa jawab. Tetapi karena saya bawa di dalam doa, akhirnya saya diberitahu. Berarti hanya angan-angan belaka dan mimpi di siang hari. Dengerin dulu. Anda tadi mengatakan Yesus itu di bumi maha kuasa. Maha kuasa. Enggak. Nah, tapi Anda tidak bisa membuktikan kemahakuasaan Yesus waktu dia menjadi bayi. Gitu. Baik. Sekarang saya jawab ya, nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Bang Handi pernah dengar Yesus pernah berkata, damai sejahteraku. Di usia berapa itu? Saya tanya waktu dia bayi dulu. Dengar dulu, jangan dipotong. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang tidak bisa dunia berikan, itulah yang aku berikan. Yang kedua, Bang, pertanyaannya kok nggak dijawab? Sebentar. Dari itu kenapa lari kemana-mana gitu loh? Oh, sebentar. Sabar, sebentar, sedikit lagi. Nah, kan saya dipotong-potong terus. Damai sejahtera tadi ya, 1. Yang kedua, datanglah kepadaku semua letih, lesu, dan berbeban berat. Aku yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan siapa-siapa, tapi aku. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata seperti itu, berarti dia di dalam dirinya punya damai sejahtera dan kebahagiaan. Oke, gantian ya. Sebentar, sedikit. Wih, panjang amat. Justru itu jawabannya sebenarnya. Jadi, sejak Yesus lahir sampai sekarang, dia punya damai sejahtera dan bahagia. Apa buktinya? Pertama, ketika enggak, sebentar. Pertanyaan bukan damai sejahtera yang saya tanya. Kamu ini kok salah jawab. Bisa gantian saya lagi yang ngomong. Saya nggak mau dengarkan Anda dongeng. Dengerin ya. Oke. Yang lain diam dulu. Bentar. Itulah kemahakuasaannya. Aduh, main keroyok ini Kristen ini. Kenapa main keroyok? Diam dulu. Ya. Tadi terpaksa saya mundur 2 langkah. Yesus dan Bapak, Anda mengatakan maha kuasa. Kan itu dasarnya kita bicara nih. Iya. Yesus itu turun ke muka bumi ini tidak ujuk-ujuk langsung berkumis. Kan dia pernah jadi bayi, pernah umur sehari 8 hari gitu ya. Oke lah 8 hari aja deh. 1 hari deh. Iya 1 hari dah. Oke. 1 hari. Tunjukkan
apa yang dikuasai Yesus kalau dia maha kuasa waktu umur 1 hari? Silakan. Oke. Jangan dipotong ya, jangan dipotong. Ya. Nanti jangan dipotong. Saya katakan tadi, Yesus pernah berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Apa yang aku berikan tidak akan pernah dunia berikan. Satu. Yang kedua, semua letih lesu dan berbeban berat datanglah kepadaku. Itu siapa? Diri Yesus sendiri. Oke, baik, cukup. Sebentar, belum. Itu tadi aku ngulang. Artinya apa? Yesus ketika satu hari, dia memancarkan dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak perlu membuat apa-apa dengan tangannya. Itu maksud saya. Oke, gantian ya. Dengar dulu. Belum, sepotong, sebentar lagi. Ya, silakan. Jadi artinya nggak apa-apa. Enggak, jadi artinya enggak, Bang Handi suka potong-potong. Jadi seolah-olah salah gitu loh. Tapi enggak sebenarnya. Dengar. Jadi Bang Handi, apa buktinya? Ketika 3 orang Majus datang menyembah Yesus pada saat 1 hari dia ada di palungan. Apa yang dia rasakan? Damai sejahtera? Ya. Ketika 1 hari dia dilahirkan, apa yang dia rasakan ibunya? Damai sejahtera? Betul. Itulah maha kuasanya Yesus. Itu jawaban saya. Oke, baik, gantian ya Bang ya. Ya. Ini tadi pertanyaan saya di umur 1 hari, Anda sendiri yang minta. Itu. Saya lagi ngomong kan. Iya. Gitu. Jadi Anda tadi mengatakan Yesus itu maha kuasa. Betul. Di umur 1 hari dia maha kuasa. Perasaan saya, Bang, Yesus waktu umur 1 hari belum bisa berbicara damai sejahtera loh. Satu, yang ada omongkan itu Yesus sudah dewasa. Yesus berkata damai sejahtera itu setelah dia bisa berbicara. Lancar bicaranya dia mungkin di umur 10 sampai dewasa kan begitu. Yang saya tanya adalah, apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya maha kuasa waktu dia umur 1 hari. Jangan bicarakan dia umur 16, 17, 18. Itu ya, jadi Anda salah jawab. Sekarang, tunjukkan kemahakuasaan dan apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus umur 1 hari. Kalau Anda nggak bisa menjawab pakai data, tak kasih data yang dia kuasai. Silakan. Oke. Tadi saya sudah maju, habis itu saya berkata, itulah maha kuasanya Yesus. Artinya apa? Yesus ketika umur 1 hari itu memberikan damai sejahtera dari dalam dirinya. Datanya di mana? Datanya di mana? Datanya di mana? Ibunya melihat Yesus 1 hari. Datanya di mana ibunya melihat? Di Matius. Di mana tertulis? Dicerita kisah Yesus umur 1 hari di mana tertulis? Pada saat Yesus dilahirkan ada yang menyembah tidak? Di mana Yesus ceritanya 1 hari dia berbicara, dia berkata begitu? Wah. Orang Majus, Bang, datang menyembah itu orang Majus. Itu Ya. aktivitas Majus, aktivitas Yesus yang saya maksud. Ngerti nggak sih aktivitas Yesus ini loh yang 1 hari ini apa yang dia lakukan saat Bang 1 Andi, hari gitu loh. santai. Ah, itu. Santai saja. Ya, Tenang. ya. Kita Nggak beda apa-apa. boleh. Nggak apa-apa. Kita beda boleh. Ya, silakan. Tadi kan udah jawab. Ya, Pendeta S3 aja nggak bisa jawab kok. Anda Ya. berani menjawab. saya betul menjawabnya seperti itu. Tapi saya minta umur 1 hari. 1 hari Yesus nggak perlu melakukan dengan tangannya untuk Berarti dia nggak maha kuasa dong. Nggak ada buktinya. Bang Andi, kalau orang maha kuasa itu harus dengan tangan. Harus dibuktikan kemahakuasaannya. Sekarang apa yang dirasakan itu nggak bisa, nggak boleh. Itu bukan maha kuasa. Kalau saya umur 1 hari itu Yesus itu aktivitasnya adalah 1 Menyusui. Aduh. Nah itu kasihan. Lukas 22 nomor Lukas 22. Baik, Bang Lukas Andi. 11:27. Oke, kita beda. Lukas 11:27 ngapain Yesus di situ? Silakan. Dengar Tetapi dulu, yang saya jelas- tanya. Saya tanya, Lukas 11:27 Yesus ngapain? Silakan sebutkan. Ya disusui sama ibunya. Nah, itu itulah kan- yang dikuasai. Dengerin saya lagi ngomong. Itulah yang dikuasai Yesus, air susu ibunya. Kenapa? Karena bapaknya nggak boleh ikut campur dan dia nggak punya saudara kembar berbagi. Jadi yang dikuasai Yesus adalah ASI ibunya. Itu yang pasti, bro. Oke. Anda bilang
Kau bantah nggak ini statement saya berdasarkan data? Tidak. Kau bantah nggak? Tidak, karena pertanyaan Anda menunjukkan jawaban saya juga benar. Jawabanmu benar emang waktu Yesus satu hari udah bisa ngomong. Loh, Yesus diberi ASI, Anda melihatnya apa? Sebagai apa dia? Ya kan Manusia. tertulis. Nah, sekarang saya juga tertulis di situ. Di mana tertulis Yesus waktu satu hari berbicara? Harus berbicara, menunjukkan Ya. Maha Kuasa itu harus berbicara. Iya, Tuhan itu harusnya menunjukkan. Dia harus bisa jalan, dia harus bisa mencari makanan sendiri. Dia masih tergantung sama ibunya kok, Maha Kuasa. Gimana kalmu, bro? ya udah. Gimana kalmu kau taruh? Dia tergantung sama ibunya. Kalau nggak dimandiin nggak mandi, kalau nggak cebok. Gimana Maha Kuasanya? Jadi artinya dia nggak punya Maha Kuasa dari satu hari. Ya namanya bayi, gimana sih lo? Oke. Tadi katanya berakal. Saya Katanya tidak berakal sama saya tadi. santai Bang Andi. Saya nggak keberatan. Saya cuma Enggak, mengatakan katanya bahwa- tadi mau berakal, kok akalnya mati? apa itu? Apa? Gimana? Tadi katanya mau berakal, kok akalnya mati? Enggak, itu enggak mati buat saya. Karena saya berpikir bahwa pertanyaan Bang Handi itu menunjukkan apa kemahakuasaan Yesus. Yesus tidak perlu menunjukkan dengan tangan. Ya, berarti nggak Maha Kuasa dong. Hanya angan-angan saja kan? Gimana sih lu? Makanya jangan mengklaim sesuatu kalau susah dibuktikan. Loh, Nanti kalian itu sulit. Enggak, santai. Ketika Yesus seperti itu berbicara, itu artinya bahwa dia dari lahir itu sudah memiliki damai sejahtera dan sukacita. Betul atau tidak? Bisa Ya kita- itu sudah Sebentar, kita- dewasa. Nanti kita urusan dewasanya, ini masih satu harinya dulu. Apakah damai sejahtera itu tunggu dewasa baru dia dapat? Nah, Dari kecil tidak ada. Tunggu dulu. Sabar, Ini aja. sabar. Gantian saya. Waktu Yesus umur satu hari, apakah dia sudah bisa beraktivitas? Waktu Yesus umur 1 hari, dia apakah tidak bisa memberikan kasih? Datanya mana? Kalau umur satu hari memberikan kasih, datanya mana? Nah, itu dia. Susah karena pada saat itu semua orang merasakan, ibunya pun merasakan, dia menyimpan di dalam hatinya. Lu dekat banget sama ibunya ya? Perasaan ibunya kok tahu kau itu? Ada di Perasaan Maria Matius. kok tahu banget, kayak lu Ada di keluarganya Matius. aja. Ada di Matius. Cek sendiri. Saya kalau memberikan data selalu saya ngomong Oke, selalu baik. Menurut kamu, waktu Yesus satu hari, Yesus yang memberi atau Yesus yang diberi?